Halo Sobat Fisika, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial langkah-langkah percobaan virtual hukum Hooke. Oke, jadi pada percobaan hukum Hooke kali ini itu ada kaitannya dengan pegas ya, teman-teman ya. Untuk tujuannya, yang pertama menentukan besarnya konstanta pegas susunan seri. Yang kedua, menentukan besarnya konstanta pegas susunan paralel. Dan yang ketiga, menentukan besar energi potensial pegas setiap susunan pegas, baik yang seri ataupun paralel. Oke, berikutnya untuk langkahnya itu tentunya dasar teori ya. Jadi teori-teori yang berhubungan dengan percobaan ini tentang susunan seri, susunan paralel, dan bagaimana cara mencari besarnya energi potensial pegasnya. Baik, ini langkah-langkahnya atau prosedurnya secara virtual. Saya akan memulai dari langkah pertama. Yang pertama, kalian bisa download virtual lab dengan alamat berikut atau kalian langsung klik saja di sini ya atau masukkan alamat sesuai dengan yang di tampilan langkah pertama. Kita masih menggunakan pet simulation. Oke, setelah kalian klik, nah ini ya, ini udah saya coba buka, saya klik. Nah, ini sudah tampil di layar di sebelah kanan saya. Nah, tampilannya akan seperti ini dengan judul Hooke's Law. Oke. Nah, di sini ada tiga pilihan, ada intro, sistem, dan juga energi. Nah, yang kalian pilih dalam percobaan ini adalah sistem. Oke, kita klik sistem. Ya, kita akan coba masuk sistem. Kemudian, nah sesuai dengan langkahnya, kita akan mencoba menyetingnya. Kita pilih yang ini ya, yang susunan seri terlebih dahulu. Nah, akan muncul dua pegas yang terlihat tersusun seri. Nah, di sini left spring atau konstanta pegas di sebelah kiri. Kemudian right spring di sini adalah konstanta pegas sebelah kanan. Kemudian gayanya, nah gaya yang tersedia di sini ini bisa kita atur sesuai dengan percobaan yang diinginkan di tabel ya. Jadi klik atau centang semua kotak pada keterangan bagian atas kanan ya, bagian atas kanan itu kita coba klik semua ya. Nah, kita coba klik semua termasuk value. Kemudian yang keempat, aturlah besarnya konstanta pegas dan gaya seperti yang diinginkan dalam tabel dalam percobaan. Langkah kelima, catatlah data gaya tarik atau apply force, kemudian pertambahan panjang, displacement, dan juga gaya pemulih spring force. Ya. Dan keenam, tentukan besarnya energi potensial susunan pegas seri pada setiap data. Nah, kemudian diulang, kemudian diulang, kemudian diulang. Dalam percobaan ke langkah ke-7, lakukan langkah nomor 1 sampai dengan ke-6 mengganti menjadi susunan yang paralel. Nah, kita tinggal mengganti di bagian paralel seperti ini ya. Nah, ini yang pegas yang pertama, ini pegas yang kedua, tersusun secara paralel ya. Kita tinggal menyesuaikan berapa konstanta pegas yang pertama, konstanta pegas yang kedua, gayanya ini berapa. Nah, itu untuk yang susunan secara paralel ya. Nah, sama, catatlah semua data yang diperlukannya. Lengkapi tabel pada analisis data dengan cara dan rumus yang tepat. Oke, ini misalkan ya, misalkan kita lakukan percobaan yang pertama. Ya, kita kembali ke yang seri terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, ini yang konstanta pertama,
Nah, di tabel yang baris pertama itu 200 Newton per meter, kemudian konstanta yang kedua yang warna oranye di sini itu juga sama 200. Kita atur gayanya adalah 10 Newton ya, teman-teman ya, 10 Newton. Nah, di sini akan terlihat pertambahan panjang pegasnya atau dalam rumus adalah delta X ya. Nah, maka di sini akan muncul besarnya data gaya pemulih berapa, konstanta penggantinya berapa, delta X-nya itu berapa, energi potensial pegas berapa. Nah, dari dasar teori yang kalian tadi sudah tuliskan pasti ada ini. Untuk mencari gaya pemulihnya itu berapa? Ya, gaya pemulihnya berapa di sini? Oke, gaya pemulih kalau di sini kita lihat adalah 11 Newton ya. Nah, 11 Newton. Maaf, kita atau tadi yang 10 ya, 10. Maka artinya gaya pemulih itu sama dengan gaya yang diberikan pada pegas itu sendiri, rangkaian pegas itu. Maka gaya yang diberikan 10 Newton, gaya pemulihnya juga sama, 10 Newton. Ya. Ingat, gaya pemulih arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan. Ya, arahnya berlawanan. Konstanta pengganti. Nah, mungkin sudah paham semua ya, saya pasti yakin itu. Untuk pengganti pegas yang seri, untuk mencari K pengganti, kita menggunakan 1/K sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Nah, ketemulah untuk mengisi konstanta pengganti. Delta X-nya kita nggak usah ngitung ya, kita udah bisa melihat di sini 0,100 meter atau 0,1 ya. Nah, energi potensial pegas pasti juga masih ingat kan rumusnya, EP pegas sama dengan apa? Setengah K delta X kuadrat atau setengah F delta X. Nah, lengkap sudah untuk yang di bagian seri. Tinggal nanti kalian atur konstanta yang pertama, konstanta yang kedua, ya, menentukan di tabel yang diinginkan. Sama halnya sekarang kalau kita masuk ke percobaan yang paralel ya, teman-teman ya. Nah, kita coba memasukkan K1-nya. Jadi yang top spring-nya, yaitu yang pegas di bagian atas, kita lihat kalau di tabel itu adalah 210 Newton. Oke, ini juga yang di bagian bawah juga 210 Newton. Gaya yang diberikan 10 Newton. Sama dengan yang di tabel yang pertama. Ya. Oke, nah terlihat bahwa gaya pemulihnya juga sama ya, gaya pemulihnya juga sama dengan gaya tarikannya 10 Newton, ya arahnya ke kiri yang berwarna biru ya. Oke, untuk K penggantinya, nah kalau pegas secara paralel tentunya berbeda ya teman-teman ya, dengan yang seri. Kalau paralel, K sama dengan K1 plus K2 plus K3 misalkan kalau ada dan seterusnya. Itu untuk K penggantinya. Nah, untuk delta X-nya juga kita bisa langsung melihat di sini. Besarnya adalah 0,024 meter. Nah, dari hasil delta X-nya, baik dari yang seri dan paralel, kalian bisa menyimpulkan ya, mana yang lebih besar delta X-nya ya, nanti bisa di bagian kesimpulan. Untuk EP pegas, rumusnya juga sama dari seri dan paralel. Jadi EP pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat atau EP pegas sama dengan setengah F delta X. Nah, itu untuk contoh melakukan percobaannya, saya rasa sangat jelas sekali. Oke, dari dua percobaan susunan seri dan paralel di atas, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang A, dari hasil percobaan, bagaimanakah hubungan gaya dengan konstanta pegas? Kemudian yang B, bagaimana hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas? Yang C, bagaimana hubungan gaya dengan energi pegas atau energi potensial pegas? Dan pertanyaan D, buatlah
grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang delta X untuk setiap tabel. Susunan seri dibuat satu grafik dan susunan paralel dibuat satu grafik. Ya, itu pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang terakhir, pasti kalau semua laporan harus ada kesimpulan. Ya, kalian simpulkan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Dan mungkin ada saran yang untuk melengkapi percobaan ini ya, silahkan kalian tuliskan di bagian kesimpulan dan saran di langkah yang terakhir. Oke, bagaimana mudah bukan dalam melakukan percobaan secara virtual? Silahkan selamat mencoba ya teman-teman ya, Sobat Fisika. Jangan kalian merasa mumet belajar fisika, pokoknya tetap semangat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.